Halo, selamat malam, asisten dan seluruh penonton. Kami, ingin mempresentasikan rutil 2 kami, yaitu audio steganografi untuk MP3. Perkenalkan, saya Farhan Nafis Raihan dengan NIM 135222037. Lalu rekan saya. Aku Abdul Raffi Radityo, NIM 135222089. Oke, sekarang kami ingin presentasikan, aplikasi web yang telah kami buat. Oke, ini sudah terlihat kan ya? Jadi ini adalah web yang kami buat, namanya adalah Audio Stego untuk Advanced Audio Steganography, di mana kita dapat menyimpan suatu pesan di dalam sebuah file audio MP3. Jadi metode yang digunakan adalah multiple LSD, lalu ada fitur untuk cipher menggunakan V-Generate Cipher, di mana di-extend menggunakan 256 karakter. Lalu kita bisa menggunakan file MP3 mono ataupun stereo, dan akan ada juga analisis PSNR untuk menentukan kualitas audio, apakah sudah rusak atau belum. Nah, jadi di sini ada sebuah slider untuk menentukan mode yang ingin kita gunakan, bisa embed ataupun extract. Lalu di sini kita bisa upload filenya dan nanti kita bisa mengatur parameter untuk melakukan embedding ataupun extraction-nya. Nah, mungkin sebelum itu kita bisa jelaskan terlebih dahulu tech stack yang digunakan pada aplikasi ini. Jadi aplikasi ini pada dasarnya dikembangkan menggunakan JavaScript, di mana front-end-nya menggunakan framework React.js. Lalu untuk back-end-nya kita menggunakan Python dengan framework Flask, dan dikontainerisasi juga menggunakan Docker. Oke, jadi kira-kira itu untuk tech stack-nya. Lalu untuk metode steganography yang kami gunakan mungkin bisa dijelaskan oleh Dito. Baik, untuk kode, ya untuk share screen-nya mau di sini atau di... Oh ya, harus pindah dulu ya. Oke, boleh di-share screen. Oke. Ya, berikut adalah kode dari aplikasi kami. Udah kelihatan ya? Udah, aman. Oke, ya di sini jadi ada semuanya ada di SRC, di mana di sini ada backend, frontend, dan juga vendor yang berisi library buatan kami sendiri. Oke, baik. Pertama di sini bakal dimulai dari implementasi di library itu sendiri, di mana memiliki struktur seperti ini, yaitu MP3 LSB stack dengan modul-modulnya. Di sini modul utamanya ada di Stego, MPEG, Matrix, dan juga IO. Ya, mungkin mulai dari cara kerjanya dulu, atau dari kode IO dulu, di mana IO ini adalah sekedar pembantu untuk processing bits. Di sini kita bisa indexing bits yang dimana ya biasanya karena pada proyek ini kita bekerja pada level bits, jadi ini kelas membantu untuk proses bits. Kemudian matrix sendiri ini adalah menggunakan PyDAP untuk menghitung nilai PSNR sesuai rumus yang ada, yaitu menggunakan MSE kuadrat. Kemudian ya selanjutnya di sini ada untuk modul MPEG adalah parser untuk file MP3 itu sendiri. Yaitu di sini pertama ada header.py, yaitu file yang melakukan parsing terhadap header ID3 dari file MP3 itu sendiri. Jadi di sini ada total beberapa atribut yang di parsing, ada version ID, layer ID, dan bitrate, dan juga info-info lainnya terkait file MP3 tersebut. Kemudian untuk tables.py ini diambil dari repository ini, di mana di sini adalah konsen-konsen yang digunakan oleh MP3. Dan kemudian untuk parsingnya sendiri, ada untuk parsing per frame-nya, di sini kita ada dari siteinfo.py, yang dimana dia akan melakukan reading untuk informasi per frame-nya, yaitu karena MP3 bekerja dengan struktur data granul. Di sini kita ada kelas granul yang berisi hal-hal yang diparsing dari setiap frame. Itu contohnya part 2, 3 length, dan juga global gain yang akan kita pakai. Dan juga berbagai atribut-atribut lainnya, meskipun tidak semuanya dipakai. Kemudian dari situ, di sini kita kemudian untuk aplikasi yang kita kembangkan ini, untuk library Stego menyimpan payload-nya dalam sign bits, yaitu bits yang menentukan sign positif atau negatif dari value MP3 tersebut. Dan itu diambil dari setelah kita memparsing movement table yang dilakukan di hupan.py ini, yang dimana kita mengambil sign bitnya dan mengappend tersebut ke sebuah array untuk kemudian diproses. Ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk stream.py ini adalah untuk melakukan parsing dari posisi masing-masing frame gitu. Jadi stream.py ini mengecek masing-masing frame, kemudian memparsing frame tersebut dengan fungsi dari file lainnya seperti dari site info tadi. Dan jadi begitu untuk parsing MP3 kami. Kemudian untuk embedding bytes sendiri, di sini seperti yang sudah disebutkan, kita embeddingnya ke dalam sign bits tadi, yang dimana kita juga menambahkan header, yaitu ada magic number, kemudian ada ukuran dari file tersebut, dan juga ada extensionnya yang dibatasi ke dalam ukuran 8 byte atau 8 karakter. Dan di sini di file payload.py dia file yang berurusan dengan buat payloadnya, dan termasuk juga dengan melakukan V-Generate encryption dengan key. Nah, kemudian untuk embednya sendiri adalah sesuai tadi, yaitu pertama dibuat dulu payloadnya dengan file tadi, kemudian di encrypt V-Generate. Nah, kemudian kemudian kita melakukan filtering dari frames-nya, yaitu kita memfilter frame yang lebih keras suaranya, yang ini berdasarkan parameter mass percentile ini. Yaitu kita mengambil berarti 40% atau kita ngedrop kita ngambil 40% frame yang paling keras untuk diambil sound bit-nya. Nah, kemudian itu kemudian kita iterasi dari frame-nya, kita filter dari situ, dan kemudian kita menentukan di mana bits-nya diletakkan dengan fungsi ini, yaitu dengan menggunakan menggunakan SHA-256 dari key, dan juga frame index gabungan dari key dan juga frame index tersebut. Untuk menentukan ada ditaruh di bits yang di mana. Kurang lebih seperti itu cara kerja filenya. Kemudian untuk ekstraknya sendiri, di sini mirip dengan tadi, yaitu kita melakukan iterasi dari setiap frame, dan untuk setiap frame kita mengekstrak sign bit dengan posisi yang ditentukan dari key. Kemudian di akhir kita juga melakukan store dengan V-Generate key tadi, kemudian di return. Nah, kurang lebih seperti itu untuk implementasi library MP3 stack ini. Nah, kemudian untuk backend dan frontend di sini singkat saja. Jadi untuk backend ini diimplementasikan dengan Flask, di mana dia mengekspos beberapa API, yaitu untuk embed, kemudian untuk ekstrak, untuk menghitung kapasitas, dan juga untuk kalau untuk PSNR berbarengan dengan embed. Nah, kemudian untuk frontend sendiri kita implementasikan dengan React, dan ya ini sesuai dengan file yang sesuai dengan page yang diimplementasikan. Mungkin sekian untuk penjelasan implementasi kode, dan bisa dilanjut kembali untuk demo dengan oleh Farhan. Oke, mungkin mengingat keterbatasan waktu, sepertinya kita hanya akan mendemokan satu test case saja. Oke, udah mencoba ya.
Nah, sekarang kita akan mencoba, embed menggunakan file MP3 di sini, yaitu lagu David Romantic Homicide. Lalu secret file-nya adalah, sebuah file TXT. Nah, di sini kita bisa mengatur parameternya, kita akan gunakan misalnya, eee, VD, terus untuk LSB-nya kita coba dulu 1 bit, lalu kita gunakan Regenerate Encryption. Output-nya bisa kita tuliskan saja karena di sini kita bisa custom nama filenya, lalu di sini ada fitur untuk check capacity terlebih dahulu. Nah, di sini diberitahu bahwa, kapasitinya kurang, filenya tuh too large karena usable payload-nya hanya 140 GB sedangkan filenya 232 byte, makanya kita perlu menggunakan lebih banyak bit. Kita akan coba menggunakan 2 bit. Oke, ternyata sudah cukup, kalau gitu kita coba embed. Dan kita tunggu saja. Oke, sudah keluar hasilnya. Ya, audionya bisa naikkan, bisa dengar kalau ya, audionya masih sesuai dengan aslinya, nama filenya sudah sesuai, lalu, data nar-nya cukup bagus, yaitu 41, ada audio player-nya, tapi yang penting adalah kita bisa download proses audionya. Nah, kemudian untuk fitur ekstraksinya, kita bisa tinggal di sini, sekarang kita upload saja file yang baru tadi kita embed, nanti kita coba ekstrak kembali, lalu berikutnya menggunakan yang tadi yaitu G4VD, LSB-nya menggunakan 2 LSB dan tadi menggunakan encryption. Sekarang kita coba misalnya ini message untuk extracted file name-nya dan kita coba ekstrak. Oke, kita download. Dan sekarang, nah, message-nya kelihatan nggak? Yang kelihatan cuma Google Chrome ya? Nggak kelihatan. Browser Chrome. Tunggu dulu. Oke, mau bikin aja message-nya. Kayaknya seharusnya udah kelihatan. Jadi setelah di-download terlihat message seperti ini. Jadi karena sudah sesuai dengan seharusnya, berarti embedding dan ekstraksi sudah berhasil. Oke, sekian demo dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih telah menyaksikan.